adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya, Hendry yang 651. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi ujian sekolah matematika untuk anak-anak kelas 6. Kali ini kita akan bahas bagian soal uraiannya ya, dari indikator ke 31 sampai 35. Jadi nanti ada 5 soal uraian. Kita akan bahas cara mengerjakannya bagaimana ya. Oke, kita mulai dari soal ke-31. Disajikan soal cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Oke, di sini sudah ada contohnya. Soal penalaran berarti biasanya dalam bentuk soal cerita ya. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk menalar atau mengartikan soal ceritanya. Seperti ini contohnya ya. Pak Hendry seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan ia menerima gaji. Dari gaji tersebut, sepertiga bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk membayar pajak, dan 1/4 bagian untuk biaya pendidikan, dan sisanya ditabung. Berapa bagiankah uang Pak Hendry yang ditabung? Nah, jadi untuk mengerjakan soal uraian ada tahapan-tahapannya ya. Nah, jadi kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui di soalnya saja, apa saja yang diketahui di soal, lalu yang ditanya apa, baru kita jawab. Ini tahapan untuk mengerjakan soal uraian. Jadi harus ada diketahuinya, ditanya, dan dijawab. Nah, berdasarkan soal yang tadi, yang sudah kita baca, Pak Hendry menerima sejumlah gaji di mana sepertiga bagian gajinya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 untuk membayar pajak, dan 1/4 digunakan untuk pendidikan anak. Nah, inilah data-data yang kita ketahui dari soal. Jadi kita tulis dalam keterangan yang diketahui. Sisanya ditabung. Lalu yang ditanya adalah berapa nih, harusnya ada berapa ya? Berapa bagian gaji Pak Hendry yang digunakan untuk menabung? Baru sekarang kita jawab. Nah, disinilah kita mulai berpikir ya. Nah, oke. Jadi seperti ini nak, kita anggap gaji Pak Hendry awalnya kan utuh ya. Saya anggap ini dalam bentuk persegi panjang misalnya ya. Nah, ini kita sedang menalar ya, sedang berpikir. Kita anggap gaji Pak Hendry awalnya kan utuh ya, awalnya utuh. Kalau utuh berarti dia dalam bentuk satuan utuh ya, masih satu, masih ibaratnya kalau persen masih 100%. Lalu gaji Pak Hendry yang utuh ini mulai dipotong-potong, mulai dibagi-bagi oleh Pak Hendry. Ada yang 1/5 bagian dipakai untuk sepertiga dulu, ada yang 1/3 bagian, ada yang 1/5 bagian, ada yang 1/4 bagian, baru nanti ini sisanya. Berarti awalnya gaji Pak Hendry kan utuh ya, satu diambil 1/3 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk pajak, 1/4 bagian untuk pendidikan anaknya. Maka sisanya adalah berapa bagian. Jadi cara menghitungnya adalah awalnya kita anggap gaji Pak Hendry itu utuh, masih satu. Kita ambil 1/3 bagian, berarti sudah berkurang. Awalnya gaji Pak Hendry masih satu utuh, berkurang 1/3 bagian karena dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, berkurang lagi 1/5 bagian untuk membayar pajak, dan 1/4 bagian untuk pendidikan anaknya. Nah, ini kalau kita hitung semua, itulah sisanya gitu kan. Nah, ibaratnya kayak kamu punya 5 roti, diambil 2 roti sama 1 roti, berarti kan sisanya berapa tuh? 2 roti lagi gitu kan. Jadi 1 rotinya kita bagi-bagi, kita hitung sisanya. Nah, sisanya itulah yang bagian gaji Pak Hendry yang digunakan untuk menabung ya. Nah, jadi ini konsep pengurangan pecahan yang penyebutnya 3, 5, dan 4. Nah, satunya ini boleh kamu ubah jadi pecahan jadi 1/1. Karena 1/1 itu kan artinya 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 itu 1 juga. Jadi bilangan bulat bisa kamu jadikan pecahan dengan cara kamu tambahkan /1 bawahnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, untuk mengurangkan pecahan kita harus menyamakan bagian penyebutnya. Nah, caranya adalah dengan mencari KPK.
KPK dari, nah kalau 1 nggak usah ya, jadi KPK dari 3, 5, dan 4. Atau kamu boleh juga mencari satu angka yang bisa dibagi 1, 3, 5, dan 4 ya. Nah jadi kalau kita cari nanti KPK dari 3, 5, dan 4 itu adalah 60 ya. Nah jadi penyebutnya kita ubah jadi 60, lalu kita ganti atasnya dengan cara kita bagi dulu 60 bagi 1, 60 kali 1, 60. Jadi kamu bagi dulu ke bawah, lalu hasilnya kali ke atas, dikurang 60 bagi 3, 20 kali 1, 20, dikurang 60 bagi 5, 60 bagi 5 itu 12 kali 1, 12, lalu 60 bagi 4, 15. Nah selanjutnya tinggal 60 kita kurang dengan 20, 40 kita kurang dengan 12, 28, lalu kita kurang lagi dengan 15, 13. Jadi inilah sisa gaji Pak Henry yang dipakai untuk menabung. 13 per 60 itu tidak bisa disederhanakan ya, karena 13 tidak bisa dibagi bilangan yang lain. Nah setelah ketemu jawabannya ditulis jadi ya. Nah jadi harus ada kesimpulannya. Jadi bagian gaji Pak Henry yang digunakan untuk menabung, adalah, nah jangan lupa buat kesimpulannya ya, 13 per 60 bagian. Nah seperti itu cara menjawab soal uraian ya. Oke, kita lanjut soal nomor 32. Oke, kita lanjut soal nomor 32. Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan konversi satuan berat yang berbeda-beda. Satuan berat itu berarti satuan aslinya kilogram, tapi bisa juga ton ya, bisa juga kuintal, bisa juga pon atau ons. Jadi kalian perlu banyak informasi mengenai satuan berat, dipelajari semuanya ya. Ini ada contoh soalnya dalam bentuk soal cerita. Ibu membeli 9 kg beras dan 10 pon terigu. Selain itu beliau membeli 40 ons tepung beras. Di tengah jalan kantong beras bocor sehingga berkurang 1000 gram. Berapa belanjaan ibu yang tersisa? Nah oke, seperti biasa kita tulis dulu ya apa saja yang diketahui. Nah diketahui ibu membeli 9 kg beras, 10 pon terigu, dan 40 ons tepung beras. Ini yang dibeli semua sama ibu ya. Lalu kantong berasnya kan bocor sehingga berkurang 1000 gram sesuai dengan soal ya. Lalu yang ditanya adalah berapa sisa belanjaan ibu setelah kantong berasnya bocor dan 1000 gram berasnya hilang karena bocor tadi ya. Nah ini adalah satuan dari berat, dimana di sini di pertanyaannya dia mintanya diubah ke kilogram. Berarti kamu harus tahu informasi tentang bagaimana mengubah pons ke kilogram dan ons ke kilogram. Nah ini ada catatannya ya. 1 kilogram itu 2 pons ya, atau 1 pon itu sama dengan setengah kilogram. 1 ons itu 1000 gram ya. Lalu biasanya ada juga 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Lalu ada 1 kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 1000 kilogram. Kalau mengubah jadi kayak gini loh ya. Kalau mengubah ton ke kilogram kan turun nih, ton ke kilogram kan turun, berarti dikali 1000. Tapi kalau mengubah kilogram ke ton, nah dia kan naik tuh, jadi dibagi 1000 seperti itu ya. Atau dari kilogram ke pon, dari kilogram ke pon itu 1 kilogram kan 2 pon. Kalau kilogram ke pon itu dikali 2, berarti dari pon ke kilogram dibagi 2 seperti itu ya. Nah oke, kita mau mencari sisa belanjaan ibu, berarti kita harus tahu dulu total belanjaan ibu ya. Ibu kan beli 9 kg beras, 10 pon terigu, sama 40 ons beras.
itu kita harus tahu dulu berapa kilogram semuanya, karena dia mintanya dalam bentuk kilogram. Berarti kita jumlahkan dong, karena itu semua belanjaan ibu ya. 9 kilogram ditambah 10 pon ditambah 40 ons itu sama dengan berapa kilogram. Bisa juga seperti itu ya. Kamu cari dulu total belanjaan ibu. Nah, karena 9 kilogram itu angkanya sudah sama-sama kilogram, tidak perlu lagi diubah. Sekarang kita mau mengubah pons ke kilogram. Nah, ini tangganya tadi. Kalau pons ke kilogram dia naik, berarti dia dibagi. Berarti ini 10 kita bagi 2 ditambah 40 ons. Nah, sedangkan ons itu adanya ke gram ya. Ons itu pasangannya gram, karena 1 ons itu 100 gram. Berarti kita ubah dulu 40 onsnya ke gram ya, dengan cara 40 kali 100. Nah, ini masih gram nih. Lalu dari gram kita ubah ke kilogram. Nah, gram ke kilogram itu dia tangganya naik ya, naik 3 tangga. Karena naik 3 tangga dibagi 1000 ya. Nah, pelajari juga tangga satuan kilogram. Nah, baru kita hitung yuk. Jadi 9 ditambah 10 bagi 2 5 ditambah 4 kali 1000 tuh 4000 dibagi 1000. Jadi ini nolnya boleh kita coret 1 2 3 1 2 3. Jadi tinggal 4 kali 1 4. Nah, jadi total belanjaan ibu adalah 9 tambah 5 14 tambah 4 18 kilogram. Ini total belanjaan ibu. Nah, sedangkan bocor ya, bocor 1000 gram. Nah, berarti sisa belanjaan ibu berarti berkurang dong. 18 kilogram berkurang sebanyak 1000 gram. Nah, sebenarnya boleh juga tadi langsung dari sini kamu kurang 1000 boleh juga ya. Nah, gramnya kita ubah ke kilogram seperti tadi ya. Ini gram ke kilogram itu naik 3 tangga, jadi dibagi 1000. Jadi nanti tinggal 18 kilogram. Kalau udah dibagi 1000 berarti nanti udah jadi kilogram ya, dikurang 1 kilogram. Jadi sisa belanjaan ibu adalah 17 kilogram. Sekarang kita buat kesimpulannya. Jadi sisa belanjaan ibu adalah 17 kilogram. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Oke, sekarang yang ke-33, peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Ini indikatornya ya. Ini sudah ada contoh soalnya. Jarak Jakarta ke Bandung 140 km. Ayah mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung berangkat pukul 7 dan tiba pukul 11. Jika dalam perjalanan ayah beristirahat selama 90 menit, maka kecepatan rata-rata mobil saat ayah melaju adalah, nah anak-anak perhatikan, ini adalah konsep kecepatan, jarak, dan waktu ya. Nah, ini saya kasih rumusnya, cara menghafal rumusnya yang mudah. Cara seperti ini, kita bikin segitiga, lalu segitiganya kita bagi seperti ini. Nah, kamu taruh di sini kecepatan, lalu atas jarak, di bawahnya waktu. Nah, jadi cara pakai rumusnya gini nak. Kalau ditanya kecepatan, kamu hapus kecepatannya. Jadi kalau ditanya kecepatan, rumusnya adalah jarak per waktu, karena ini ada pernya kan, jarak per waktu, seperti itu. Kalau ditanya jarak gimana Pak? Tutup jaraknya, berarti kan ke samping ya. Kalau ke samping dia dikali. Jadi jarak, kalau ditanya jarak, caranya adalah kecepatan dikali waktu. Nah, terus kalau ditanya waktu, tutup waktunya, berarti jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya cara membuat rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Dan dibagi kecepatan. Lalu ada satuannya. Satuannya harus diperhatikan juga ya. Satuan itu yang ada di belakang angkanya ini. Contohnya ini kilometer per jam. Jadi harus ikuti, kalau kilometer ya buat dalam kilometer, kalau jam buat dalam bentuk jam. Oke, kita jawab soalnya seperti biasa. Kita tulis dulu diketahuinya. Berdasarkan soal, diketahui jarak Jakarta ke Bandung adalah 140 km. Kita tulis diketahui jarak Jakarta ke Bandung 140 km.
Lalu ayah berangkatnya pukul 7, tibanya pukul 11. Berarti waktu tempuh ayah adalah 4 jam ya sebenarnya. Dari jam 7 sampai jam 11 itu kan 4 jam ya. 7, 8, 9, 10, 11. Tapi hati-hati, baca soalnya baik-baik. Jika dalam perjalanan ayah beristirahat selama 90 menit. Kalau beristirahat kan berarti mobilnya nggak jalan. Nah, jadi itu tidak bisa dihitung sebagai waktu tempuh. Karena mobilnya diam, karena ayah istirahat, jadi tidak bergerak. Jadi waktu tempuhnya harus dikurangi waktu ayah beristirahat. Nah, ayah beristirahat selama 90 menit. 90 menit itu sama dengan 1,5 jam. Karena 1 jam itu 60 menit. Sisa 30 menit, 30 menit kan berarti setengah jam. 1,5 jam. Maka waktu tempuh yang benar adalah 4 jam dikurang 1,5 jam. Ya, 4 dikurang 1,5 tuh caranya gini. 4 dikurang 1,5 ya. Nah, 4-nya kamu jadikan 4,0. Jadi kalau pengurangan atau penjumlahan desimal itu harus sama-sama ada desimalnya. Jadi kalau ada bilangan yang nggak ada komanya, kamu boleh tambahin koma 0 di belakangnya. Lalu kamu hitung seperti biasa. 0 kurang 5 kan nggak bisa ya. 0 kurang 5 nggak bisa, pinjam dari 4. 4-nya kurangi 1 sisa 3. Lalu ini kasih 1 jadi 10. 10 kurang 5 5. Jadi meskipun 0 kurang 5 sama 5 kurang 0 itu hasilnya sama, tapi ini ada prosesnya. Prosesnya minjem 1 dari 4 ya. Lalu 3 kurang 1 2, lalu komanya tinggal turunin lagi. Jadi untuk penambahan dan pengurangan desimal komanya harus lurus jajar. Jadi waktu tempuhnya sebenarnya hanya 2,5 jam. Ditanya berapa kecepatan rata-rata mobil. Ingat rumus ini, segitiganya dia tanya kecepatan. Berarti kita tutup kecepatannya, berarti rumusnya jarak dibagi waktu. Jarak tempuh. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa nih? Jaraknya tadi 140 km dibagi waktu tempuhnya 2,5 jam. Nah, bagaimana cara membagi 140 dengan 2,5? Kamu tulis seperti biasa, 140 dibagi 2,5. Nah, bedanya nak, kalau ada komanya, pembagian yang ada komanya itu dia harus sama-sama ada komanya ya. Jadi karena 140-nya nggak ada komanya, supaya ada komanya kita boleh menambahkan koma di belakang. Nah, ini kan nggak ada angkanya, kamu boleh menambahkan angka 0 sebanyak jumlah angka di belakang koma temennya. Ini temennya ada 1 angka ya, jadi bukan karena ininya 5 kamu nambahinnya 5, bukan. Lihat ada berapa angka di belakang koma, 2,5 ada 1. Jadi kita tambahin 1 angka. Jadi sama-sama punya koma, sama-sama ada 1 angka di belakang koma. Nah, kalau bentuknya udah sama-sama koma, angka di belakang komanya sama, selanjutnya kamu boleh hilangkan komanya. Jadi nanti ini 1400 dibagi yang ini jadi 25. Jadi 140 dibagi 2,5 itu sama dengan 1400 dibagi 25. Oke. Nah, kita bagi yuk. Karena ini perkalian 25 yang hasilnya 14 gak ada, jadi kita langsung lihat 140 ya. Kita kali 4 ya. Kita kali 4. Hasilnya 100. Lalu kita kurangkan. Ini sisanya 40. Lalu salah Muhammad. Kita ulang ya. 1400 kita bagi sama 25. Kenapa saya bilang salah? Karena ada yang lebih dekat ya. Harusnya saya kali 5. Kalau saya kali 5 jadi nanti 125. Kenapa saya bisa sadar saya salah? Karena sisanya 40. Sisanya nggak boleh lebih dari pembaginya ya. Jadi kalau pembaginya 25, sisanya harus di bawah 25, nggak boleh di atas 25. Oke. 0 dibagi 5 nggak bisa, pinjam dari 4, sisa 3. Ini jadi 10 kurang 5 5, 3 kurang 2 1, 1 kurang 1 0. Nah, turunin 0-nya jadi 150. Nah, kita kali 6 ya, kali 6 pas 150, hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah 56 km per jam, karena atasnya kilometer, bawahnya jam. Nah, kita buat kesimpulannya. Jadi kecepatan rata-rata mobil
adalah 56 km per jam. Kalau dalam bentuk soal uraian seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Oke, sekarang yang nomor 34. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan luas bangun datar, bisa lingkaran, segitiga, atau segi empat. Jadi ini materinya luas sekali ya adik-adik ya. Jadi kamu harus tahu luas lingkaran apa rumusnya, harus tahu luas segitiga apa rumusnya, harus tahu luas segi empat rumusnya juga apa aja. Apalagi segi empat. Segi empat ini banyak sekali, ada persegi panjang, ada persegi, ada jajar genjang, ada trapesium, ada layang-layang, ada belah ketupat, semuanya harus tahu ya. Karena guru kamu bisa pilih apa aja di antara semua bangun datarnya. Nah, untuk soal ini saya pilihnya yang lingkaran. Ibu membuat alas ember berbentuk lingkaran. Jadi dia alas embernya berbentuk lingkaran. Nah, ini lingkaran ya. Berdiameter, diameter itu garis yang dari ujung ke ujung. Diameternya 20. Kalau setengahnya aja namanya jari-jari ya. Kalau seluruhnya namanya diameter. Alas ember dibuat dari kain flanel. Jika ibu membuat 5 alas ember, maka luas keseluruhan alas ember tersebut adalah. Nah, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui alas ember berbentuk lingkaran ya. Lalu diameter lingkarannya adalah 20 cm. Dan ibu membuat 5 alas ember dari kain flanel. Yang ditanya, berapa luas keseluruhan alas ember yang dibuat oleh ibu? Yang ditanya adalah luas ya. Yang ditanya adalah luas, berarti sama aja yang ditanya adalah luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu pi kali r kali r kali jari-jari ya. Lingkaran itu gambarnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, kalau diameternya 20, jari-jari itu hanya setengahnya. Jari-jari itu setengah diameter, jadi diameternya kita bagi 2. 20 kita bagi 2 sama dengan 10 cm. Jadi jari-jarinya hanya 10 cm. Makanya ya, jadi luas keseluruhan alas ember ya, luas keseluruhan alas ember sama dengan, karena alas embernya berbentuk lingkaran, ibu membuat 5 alas ember, berarti 5 kali luas lingkaran, karena satu alas ember berbentuk lingkaran, berarti 5 kali luas lingkaran itu pi kali r kali r. Jadi 5 kali, nah pi itu nilainya ada 2 ya. Pi itu nilainya ada 3,14, ada juga 22/7. Kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, kamu pakai yang pi-nya 3,14. Tapi kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, pakainya yang 22/7, karena nanti kita mau bagi 7 jari-jarinya. Nah, di soal ini jari-jarinya 10, berarti tidak bisa dibagi 7. Berarti kita pakai pi-nya 3,14 kali 10 kali 10. Nah, kita kali dulu yuk. Gimana sih cara mengalikan 5 kali 3,14? Nah, caranya seperti ini ya. Saya hitung di sini. Jadi 3,14 kali 5, begini cara penulisannya. Beda sama penjumlahan pengurangan ya. Kalau perkalian kerjain kayak biasa aja. 5 kali 4 20, 5 kali 1 5 tambah 2 7, 5 kali 3 15. Dah selesai. Nah, bedanya karena ada komanya, kamu hitung di soalnya ada berapa angka di belakang koma. 3,14, berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, maka di jawaban kita harus ada 2 angka di belakang koma juga. Jadi jawabannya adalah 15,70 ya. Lalu atau 15,7 aja. Kalau di belakang koma paling belakangnya 0 itu boleh tidak ditulis. Lalu 15,7-nya kita kali 10 ya, lanjutin. Nah, kali 10, lanjutin lagi, kali kayak biasa lagi kayak tadi. 0 kali 7 0, 0 kali 5 0, 0 kali 1 0. 1 kali 7 7, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1, kita tambahin. Jawabannya 1570, sama lagi. Tapi ingat, karena ini ada komanya, seperti tadi, hitung ada berapa angka di belakang koma. Kalau tadi ini kan 2 angka di belakang koma, kalau ini cuma 1 angka di belakang koma.
Jadi di belakang jawaban kita juga cuman boleh satu angka di belakang koma. Jadi kita kasih komanya di sini nih. Karena komanya koma 0, berarti koma 0-nya boleh tidak ditulis lagi. Jadi cuma 157 aja nggak apa-apa. Lalu 157 kali 10, karena dikali 10 jadi langsung aja 1570 cm pangkat 2. Inilah luas seluruh alas ember yang dibuat oleh ibu. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa kesimpulannya. Jadi luas keseluruhan alas ember yang dibuat ibu adalah 1570 cm pangkat 2 gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Oke, sampai juga kita ke soal terakhir ya, soal 35. Nah, ini soal yang paling panjang jawabannya. Oke, indikatornya begini. Disajikan data berbentuk diagram batang bertemakan pertanian. Peserta didik dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita disuruh mengubah diagram batang menjadi diagram lingkaran. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Diagram batang di bawah ini menggambarkan hasil pertanian di Desa Sukamakmur tahun 2020. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran menggunakan satuan derajat. Oke, bagaimana caranya? Ini sudah ada diagram batangnya ya. Oke, ini jumlah hasil panen. Tadi ada kesalahan ya. Lalu nih jumlah hasil panennya yang ini ya, yang sumbu tegak. Kalau sumbu yang mendatar itu hasil panennya. Jadi cara bacanya gimana? Untuk hasil panen beras 120 kg. Untuk hasil panen kacang tanah, karena di tengah-tengah 20 dan 40 berarti untuk yang kacang tanahnya 30 karena di tengah-tengah 20 40 seperti itu ya. Lalu bawangnya 60, tomatnya di tengah-tengah 80 dan 100 berarti 90, kentangnya 60. Nah, ini soalnya ya. Kita tulis dalam bentuk diketahui. Jadi diketahui hasil panen berasnya, hasil panen kacang tanah, bawang, tomat, dan kentang. Kamu bisa lihat dari diagram panahnya. Lalu ditanya, kita disuruh menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bagaimana cara mengubah diagram batang menjadi diagram lingkaran? Dia minta yang menggunakan satuan derajat. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu, ini udah mulai jawab ya. Ini udah mulai jawab. Nih, cara mengubah diagram lingkaran, diagram batang menjadi diagram lingkaran. Caranya kamu cari tahu dulu total seluruh hasil panennya. Kita harus tahu dulu nih seluruh hasil panennya berapa. Tinggal kita jumlahkan aja ya. 120 tambah 30 tambah 60 tambah 90 tambah 60. Ini data yang ini ya. Data hasil panen ya. Data hasil panennya kita jumlahkan dulu, totalnya 360 kg. Nah, sekarang untuk menggambar kita butuh angkanya, datanya. Jadi kita hitung dulu derajat dari setiap hasil panen. Kalau ditanyanya dalam satuan persen gimana Pak? Sama caranya. Kamu hitung dulu jumlah seluruh hasil panennya. Lalu kamu hitung persen dari setiap hasil panen. Caranya sama. Kita mulai ya, begini caranya. Misalnya kamu mau menghitung derajat hasil panen beras. Nah, beras tadi hasil panennya adalah 120 kg. Jadi hasil panen beras dibagi dengan seluruh hasil panennya. Jadi makanya kenapa kita harus menghitung dulu jumlah seluruh hasil panen. Karena untuk menghitung derajatnya kita butuh data seluruh hasil panennya. Jadi 120 ini adalah hasil panen beras, 360 adalah hasil seluruh hasil panennya ya. Kebetulan hasil panennya seluruhnya 360 dikali 360. Kalau ini harus ya. Jadi kalau menggunakan satuan derajat, kamu harus mengalihkan setiap hasil panennya dengan 360 karena satu lingkaran itu totalnya 360 derajat. Jadi ini kebetulan aja ya nak ya, sama ya. Bisa aja ini cuman 200, bisa juga 400 ya.
kebetulan ini sama. Jadi nanti cara ngitungnya gini, kamu bagi dulu 360 bagi 360. Kebetulan karena angkanya sama, jadi hasilnya 1 kali 120, jadi jawabannya tetap 120 derajat. Jadi nanti kalau mau menggambar beras harus selebar 120 derajat. Nah, lakukan seperti itu terus terhadap kacang tanah. Tadi kacang tanah kan 30 kg. Nah, 30 kg dibagi seluruh hasil panen. Jadi yang berubah hanya atasnya aja. Yang baginya selalu dibagi dengan seluruh hasil panen, dan sampingnya selalu dikali 360 derajat. Jadi yang berubah hanya yang atas-atasnya aja, tergantung dari jumlah hasil panen masing-masing benda yang mau kamu cari ya. Nah, seperti itu terus. Jadi nanti kacang tanah 30 derajat, bawang 60 derajat, tomat 90 derajat, kentang 60. Baik, sekarang kita belajar menggambar diagram garisnya ya. Oke, untuk menggambar diagram garisnya kita butuh busur. Nah, busur ini untuk membantu kita nanti dalam menentukan derajatnya ya. Nah, kita bisa juga menggunakan busur ini untuk menggambar lingkarannya. Oke, kita gambar setengah lingkaran dulu. Nah, ingat ya, dari yang hitam ke hitam aja, lalu kita balik, kita taruh lagi yang hitam ke hitamnya. Oke, nah, terus kita garis lagi bagian bawahnya. Nah, jadilah satu lingkaran, lalu titik pusatnya di sini ya, kira-kira aja. Nah, oke. Lalu untuk membantu kita buat satu garis bantu. Nah, garis bantu ini sebagai patokan kita. Kamu boleh garisnya ke samping sini, ke kanan, ke atas, atau ke samping ya. Jadi, nah, saya akan garis ke arah kanan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah patokan kita. Lalu kita taruh pusat dari busurnya ke pusat lingkaran kita, tapi naruhnya, nah ini kan pusat busurnya sudah ada di pusat lingkaran kita, tapi arah angka nolnya masih belum tepat nih ya. Lihat garis kita kan ke kanan, maka kita lihat, jadi busur itu ada dua angka nolnya, ada yang di dalam berwarna merah, ada yang di luar berwarna hitam. Nah, karena saya garisnya ke kanan, maka saya akan menggunakan yang bagian dalam yang merah. Nah, garis yang menuju ke angka 0 ini harus kita tempelkan ke garis yang kita buat. Nah, jadi kita putar pelan-pelan. Jadi pusat busurnya tetap di pusat lingkaran, dan garis busur yang mengarah ke 0 nempel ke garis yang kita buat tadi. Nah, seperti ini ya. Ditahan, lalu kita mulai membuat sudutnya. Tadi beras sudutnya 120 derajat. Nah, jangan salah ya, jangan lihat yang hitam, karena kita patokannya yang merah. 10, 20, 30, 40, cari yang 120. Nah, di sini 120 yang merah sama dengan 60 yang hitam. Kamu kasih tanda di sini, lalu kamu garis dari pusatnya. Nah, oke. Inilah 120 derajatnya. Nah, ini adalah daerah untuk hasil panen, hasil pertanian beras. Lalu kita gambar lagi untuk yang kacang tanah. Nah, kacang tanah tadi 30%. Kita gambar 30%, tapi mulainya nggak dari sini lagi ya, karena kalau kita mulai dari sini lagi, nanti sudutnya akan terpusat di sini-sini aja. Jadi kita mulai sekarang dari garis yang terakhir kita buat ya. Tadi kan terakhir, garis pertamanya nih, garis keduanya nih. Sekarang kita mulai dari garis kedua. Caranya sama, tempelkan pusat busur ke pusat lingkaran, lalu garis yang menuju ke angka nolnya kita tempelkan ke garis keduanya yang barusan kita buat. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah tepat nolnya di garis yang kita buat. Lalu kita pilih 30 derajat. 30 derajatnya yang merah ya, sama dengan 150 derajat yang hitam. Oke, kita garis. Nah, inilah daerah 30 derajat untuk kacang tanah. Ini daerah kacang tanah. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut lagi. Kita gambar untuk daerah apa nih? Kita gambar untuk daerah bawang. Bawang 60 derajat. Nah, kita lanjutkan lagi ke garis yang baru. Pokoknya selalu lanjutkan garisnya ya. Jangan kembali ke garis yang sebelumnya. Sama pusat busurnya ke pusat lingkaran, angka 0 merahnya ke garis terakhir yang kita buat.
Nah, seperti ini ya. Lalu cari 60 derajat di busur yang berwarna merah. Sama dengan 120, kamu kasih titik. Lalu kita garis. Nah, inilah daerah 60 derajatnya. Itu tadi daerah apa ya? Saya lupa. Oke. Habis kacang tanah, bawang. Oke. Nah, selanjutnya daerah untuk tomat 90 derajat. Nah, ulangin lagi prosesnya. Pusat busur di pusat lingkaran, lalu angka nolnya diputar pelan-pelan sampai menempel garisnya ke garis terakhir. Nah, angka nolnya sudah menempel, dan jangan lupa ya, pusat lingkarannya jangan sampai bergeser juga. Nah, cari 90 derajat. Nah, 90 derajat ini yang paling gede angkanya, kita kasih titik, lalu kita kasih garis. Nah, inilah daerah 90 derajat untuk tomat. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir ini sudah pasti sisanya. Ini udah pasti sisanya, yaitu ya daerah yang terakhir. Apa tadi sisanya? Kentang 60 derajat. Ini kalau kita ukur pasti 60 derajat ya. Nah, lihat tuh. Ya kan, benar kan? 60 derajat kan? Nah, dari 0 ke 60. Jadi kalau kamu menggambarnya benar, pasti nanti sisanya adalah yang terakhir. Ini adalah daerah kentang. Nah, inilah gambar diagram lingkaran yang menunjukkan diagram batang tadi. Oke, kurang lebih seperti itu caranya ya. Mudah-mudahan paham. Oke, ini adalah soal terakhir. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan soal latihan tryoutnya, kalian boleh hubungi saya di nomor ini, 0878 88 600 895. Nanti saya berikan soal tryout ujian sekolah matematikanya gratis. Oke, terima kasih.